Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Rayuda dengan NPM 202050422. Nama saya Pina Amalia Septiani, NPM 202050265. Nama saya Ajura Nursipa Sakila, NPM 2020500272. Halo, perkenalkan, nama saya Nadif Muhammad Ramadansyah, NPM 2020502887. Nama saya Rian Firmansyah, NPM 2020503505. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu presiden yang dipilih rakyat, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Menurut S.A. Whitman dan J.J. Wyss, ada 4 ciri yang membanggakan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, berdasarkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan tidak perlu berhenti sewaktu-waktu apabila tidak memiliki dukungan dari parlementer. Yang ketiga, dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena semuanya pasti tertuju pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat, presiden dipilih langsung oleh para pemilih. Hingga dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu 1. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. 2. Presiden dipilih oleh rakyat. 3. Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan badan legislatif. 4. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya. Saat ini, negara Indonesia menganut sistem presidensial. Tentunya ada pemisahan kekuasaan yang sering disebut trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sebagai pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanya berhak untuk mengadakan undang-undang, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan suatu undang-undang itu, mereka harus menyerahkan ke badan lain yang biasa disebut eksekutif. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh kepala negara, tetapi kepala negara tidak dapat melaksanakannya secara sendiri. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilegislasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang yang disebut dengan badan eksekutif. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Walaupun hakim biasanya diangkat oleh kepala negara, tetapi hakim memiliki hak yang istimewa. Bahkan, hakim adalah badan yang berhak menghukum kepala negara jika kepala negara melanggarnya. Tetapi di Indonesia ini tidak hanya memiliki 3 kekuasaan, masih ada kekuasaan yang keempat, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara yang biasa kita sebut sebagai BPK. Hal tersebut tentunya kurang selaras dengan sistem pemerintahan presidensial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia masih kurang optimal karena dapat kita lihat dari pembagian kekuasaan yang tidak seimbang dan seakan-akan hanya menguntungkan salah satu pihak, sehingga praktik presidensial di Indonesia ini masih jauh dari kata cukup. Ada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk publik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara, kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamandemen, tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut. Sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan terakhir, kekuasaan kepala negara tidak atau tak terbatas. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut Undang-Undang 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, ternyata kekuasaan yang besar dalam presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia, dan hak-hak warga negara. Dan kedua, berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Sehingga adanya sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Sistem pemerintahan ini juga mengambil dari sistem pemerintahan parlemen dan melakukan pembaharuan terhadap kelemahan yang dimiliki sistem pemerintahan presidensial. Tentunya hal tersebut menimbulkan variasi-variasi. Yang pertama, presiden dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR masih memiliki kekuasaan untuk mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget.
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Bisa kita simpulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 relatif singkat, sehingga sangat mudah mendapat beragam penafsiran. Ini menunjukkan bahwa bentuk kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan tipe konstitusi memiliki ciri-ciri bentuk pemerintahan yang otokratis, yaitu konsentrasi kekuasaan, concentration of power, atau pemusatan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pertanggungjawaban pada konstitusi. Bentuk ideal sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial konstitusional yang berfalsafah Pancasila.